Analyzing the Marketing Environment dengan studi kasus R&D Formulator di PT DBFF Boton Indonesia dengan saya Maria Dewita, Iga Yuanda. Di sini perlu diketahui, marketing itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari divisi pemasaran. Di PT DBFF Boton Indonesia sendiri, R&D Formulator berperan sangat penting dalam menciptakan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap lingkungan pemasaran menjadi dasar dalam proses pengembangan formulasi suatu produk. Konsep dari lingkungan pemasaran. Dari buku yang telah saya baca, menurut Principle of Marketing, lingkungan pemasaran adalah seluruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan memasarkan suatu produk. Di lingkungan pemasaran sendiri dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu mikro dan makro, di mana mikro itu merupakan faktor yang berhubungan langsung dengan perusahaan, sedangkan makro adalah faktor eksternal yang lebih luas dan tidak dapat dikendalikan. Dan ini sangat penting sekali untuk R&D Formulator. Untuk mikro sendiri itu melingkupi dengan 1. The company, 2. Suppliers, 3. Marketing intermediaries, selanjutnya kompetitor, lanjut lagi ada publics, dan yang terakhir yaitu customers. Baru berpusat ke marketing. Sedangkan untuk makro itu meliputi demografik, ekonomik, natural, teknologikal, politikal, dan kultural. Nah, ini berdasarkan dari si company. Untuk mikro the company, ini contohnya di perusahaan tempat saya bekerja, yaitu R&D Formulator itu merupakan bagian internal perusahaan yang berperan dalam pengembangan flavor dan formulasi sesuai dengan visi dan strategi dari PT DBFF Boton Indonesia. Aktivitas R&D harus selaras dengan tujuan perusahaan, baik dari segi kualitas, inovasi, maupun efisiensi biaya. Ini saya ambil contohnya dari tim R&D sendiri, misalnya diminta untuk mengembangkan suatu flavor minuman dengan kualitas rasa yang tetap stabil, biaya tetap terkontrol, dan sesuai dengan standar mutu perusahaan. Untuk selanjutnya, mikro dalam suppliers. Supplier itu kan menyediakan bahan baku yang digunakan dalam proses suatu formulasi. Di sini ada ketersediaan suatu barang, kualitas, dan harga bahan baku yang sangat mempengaruhi keputusan R&D dalam menyusun formula produk agar produk itu tetap kompetitif dan stabil. Di mana contoh yang saya ambil dari perusahaan, yaitu harga bahan flavor impor itu naik, sehingga R&D mencari alternatif bahan dengan karakter rasa yang serupa, namun lebih efisien. Untuk selanjutnya, mikro dalam hal marketing intermediaries. Marketing intermediaries itu seperti distributor dan tim sales memberikan masukan terkait kebutuhan pasar. Di sini, tim R&D akan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan karakter produk agar mudah diaplikasikan dan diterima oleh pelanggan. Nah, di sini tim sales menyampaikan bahwa pelanggan menginginkan flavor yang misalnya mudah larut di dalam air. Nah, sebagai tim R&D akan menyesuaikan formulasi yang sesuai dengan permintaan dari customer tersebut. Customer untuk PT DBFF Boton Indonesia berasal dari industri makanan dan minuman.
R&D formulator mengembangkan suatu produk berdasarkan kebutuhan, preferensi rasa, dan spesifikasi teknis yang diminta oleh pelanggan. Mikro dalam kompetitor. Keberadaan kompetitor mendorong R&D untuk terus berinovasi. R&D formulator dituntut menghasilkan produk dengan kualitas yang stabil, dengan nilai tambah yang mampu bersaing di pasar. Nah, contohnya, kompetitor meluncurkan flavor dengan shelf life lebih panjang. Di sini R&D harus melakukan pengembangan formula baru, sehingga barang tersebut harus mampu bersaing dengan kompetitor. Misalnya suatu formula mangga dikembangkan, kompetitor mampu bertahan 1 tahun. Nah, dari tim R&D kami harus mampu mengembangkan produk baru ya yang lebih unggul dari kompetitor atau sesuai dengan kompetitor. Oke, microenvironment publics. Publics, contohnya regulator, lembaga sertifikasi, masyarakat. Tentunya tim R&D memastikan seluruh formulasi memenuhi standar keamanan pangan, sesuai dengan regulasi yang disarankan dan persyaratan sertifikasi yang berlaku. Contoh simpelnya misalnya persyaratan halal dan BPOM sebelum produk itu dipasarkan. Oke, kita masuk ke dalam tahap makro environment demographic. Perubahan demografi dan gaya hidup konsumen mempengaruhi tren produk, dan R&D formulator menyesuaikan karakter rasa dan aplikasi produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang setiap tahunnya. Untuk saat ini, kita cukup ambil contoh simpelnya aja seperti tren anak muda yang menyukai minuman manis ringan. Nah, di sini tugas R&D itu apa? Dia mampu mengembangkan flavor low sugar sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup anak muda zaman sekarang. Karena seperti gula pun sekarang kan sudah dikontrol, jadi sebagai tim R&D kita harus mampu mengembangkan flavor itu dengan baik, sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan itu mengikuti tren dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, makroekonomi. Makroekonomik itu kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli pelanggan. R&D berperan dalam mengembangkan formulasi yang efisien secara biaya, namun tetap memenuhi standar kualitas. Contohnya, saat kondisi ekonomi melemah, pelanggan meminta formula dengan kos lebih rendah. Nah, itu pasti dan akan sering terjadi di perusahaan manapun. Karena persaingan itu kan selalu ada dimanapun kita bekerja. Jadi kita selalu dituntut untuk mampu mengimbangi akan hal itu, terutama dalam hal harga. Selanjutnya, makro natural. Lingkungan alam itu sangat mempengaruhi ketersediaan bahan baku ataupun isu dalam suatu formulasi. Di sini, tim R&D mempertimbangkan penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam proses formulasi. Contohnya, pengurangan penggunaan bahan sintetis dan meningkatkan penggunaan bahan berbasis natural. Untuk makro teknologikal, perkembangan teknologi mendukung proses penelitian dan pengembangan produk. R&D formulasi memanfaatkan teknologi laboratorium untuk meningkatkan tingkat akurasi dan efisiensi pengembangan suatu formula. Tentunya sebagai seorang formulator, itu tidak akan pernah lepas dari penggunaan alat analisis modern untuk mempercepat proses trial atau formulasi suatu pengembangan di dalam laboratorium.
Untuk makro dalam politikal dan legal. Kebijakan pemerintah dan regulasi pangan itu sangat mempengaruhi pengembangan suatu produk. Saya sebagai tim R&D akan memastikan setiap formulasi sesuai dengan peraturan seperti BPOM, halal, dan tentunya akan sesuai dengan standarisasi keamanan pangan. Ini sudah menjadi hal umum dalam suatu perusahaan makanan dan minuman. Contoh nyatanya seperti perubahan regulasi, batas penggunaan bahan tertentu yang mengharuskan R&D melakukan reformulasi agar sesuai dengan peraturan. Untuk makrokultural. Nah, menurut saya ini sangat unik karena budaya dan preferensi lokal itu sangat mempengaruhi selera konsumen. Di sini R&D formulasi tentunya harus menyesuaikan flavor agar rasa itu relevan dengan budaya yang dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya ya, rasa teh manis dan kopi susu yang sesuai dengan selera konsumen Indonesia. Contoh nyatanya, awal-awal saat keluar produk minuman, misalnya contoh seperti Caci, itu menjadi konsep baru dan tren. Tidak hanya sekedar teh hangat, teh dengan gula, tetapi variasi. Teh susu, teh jasmin, teh bergamot, dan itu akan menjadi budaya kultural. Secara tidak langsung menjadi budaya dan preferensi untuk mempengaruhi selera konsumen. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa analisis lingkungan pemasaran itu sangat membantu sebagai saya, tim R&D formulator, memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan suatu produk. Dengan memahami microenvironment dan macroenvironment, R&D dapat menghasilkan produk yang inovatif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Referensi ini saya ambil dari buku Principle of Marketing edisi ke-19. Studi kasus saya ambil dari tempat saya bekerja di PT DBFF Cotton Indonesia.